Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Khalafah Rasyidin. Baik, untuk minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian Khalafah Rasyidin. Hari ini kita akan membahas salah satu Khalifah Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Profil Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menggantikan Rasulullah menjadi khalifah. Jadi menggantikan Rasul itu sebagai kepemimpinan umat Islam, bukan sebagai Rasul ya. Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 Hijriah hingga tahun 632 Masehi hingga tahun 634 Masehi. Beliau adalah salah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khalafah Rasyidin. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, 2 bulan dan 14 hari sebelum meninggal terkena penyakit. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad. Abu Bakar selain sahabat Nabi, beliau juga mertua karena beliau adalah ayah dari istri Nabi, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nabi memberinya gelar As-Siddiq ialah setelah peristiwa Isra Miraj, karena Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Miraj. Lanjut, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing. Dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Itu ya kenapa beliau disebut dengan Abu Bakar. Dari masa jahiliyah, Abu Bakar adalah kawan Rasulullah. Pada suatu hari, beliau hendak menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau berkata, "Wahai Abul Qasim," panggilan Nabi ya, "ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu mengesahkan Allah." Setelah selesai Rasulullah berbicara, kemudian Abu Bakar langsung memeluk Islam. Nah itu ya peristiwa masuk Islamnya Abu Bakar. Kemudian
Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu mereka pun masuk Islam, alhamdulillah. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting lainnya di Islam. Sebagaimana yang sudah dialami oleh para pemeluk Islam pada masa awal, beliau juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk golongan bangsawan, jadi untuk penyiksaan secara fisik itu tidak terasa ya. Sementara para pemeluk non-budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Para budak disiksa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membelinya dari tuannya, kemudian memberinya kemerdekaan. Ya, salah satu budak yang dibeli kemudian dimerdekakan atau dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi sahabat Nabi, memeluk Islam, jadi sahabat Nabi dan menjadi muazin pertama di kalangan umat Islam, dan salah satu orang yang pertama memeluk Islam di kalangan budak. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq masa bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah sekitar tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah SAW. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan. Anak beliau, Siti Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat, menggantikannya. Dari sini banyak yang menganggap bahwa ini salah satu indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya di dalam kepemimpinan umat Islam ya, bukan menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul.
Bahkan telah Nabi SAW setelah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Segera setelah kematian Rasulullah, dilakukanlah musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin yang terletak di Saqifah Bani Sa'idah yang terletak di Madinah. Akhirnya dalam musyawarah tersebut menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pimpinan baru umat Islam atau khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Kemudian setelah itu Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ialah Perang Riddah. Beberapa suku Arab yang berasal dari daerah Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan terhadap berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan kematian Nabi Muhammad, maka komitmen yang sudah terjadi atau komitmen yang sudah disepakati itu tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang Riddah, ya, perang Riddah. Dalam perang Riddah ini, dalam peperangan Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Abi al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab, yang mengklaim bahwa dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad, atau disebut dengan nabi palsu ya. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Ini ya, Musailamah al-Kadzab ini mampu merekrut, mengumpulkan orang-orang hingga beliau artinya loyal terhadap beliau karena beliau mengaku sebagai nabi. Nah, namun pasukan yang besar itu alhamdulillah
bisa dikalahkan ya pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Washi. Al-Washi ini dulu yang pernah membunuh paman Nabi ya, hingga menggunakan tombak paman Nabi yang bernama Hamzah. Wasi berkata ya, dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu Hamzah paman Nabi Muhammad SAW. Dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab atau Nabi palsu. Ini mungkin ya merupakan salah satu penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Al-Washi terhadap Rasulullah. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selanjutnya ialah pengumpulan tulisan Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzdzab dalam Perang Riddah, atau juga dikenal dengan Perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran itu. Lantas Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran, karena dikhawatirkan banyaknya para penghafal Al-Quran yang terbunuh. Dikhawatirkan Al-Quran itu sendiri akan sangat langka. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid bin Sabit mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran. Dan tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Disimpan dalam sebuah mushaf. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal sampai saat ini, yang bisa kita rasakan dan kita baca dalam bentuk mushaf Al-Quran.
Prestasi Khalifah Abu Bakar yang selanjutnya adalah menyusun beberapa kebijakan penting. Yang pertama, menjadikan Hirah sebagai pusat militer untuk penyerangan Syam. Kemudian, menaklukkan daerah yang berpeluang untuk membantu melawan Kaisar. Selanjutnya, menempatkan Khalid bin Sa'id bin As dan pasukannya sebagai pasukan cadangan di Taima, yakni perbatasan wilayah kekuasaan negara Islam dengan Syam. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Khalid bin Sa'id telah memberikan kontribusi besar dalam penaklukan Syam, meskipun akhirnya mereka kalah. Kemudian pemindahan Baitul Mal dari Sunuh ke Madinah. Lalu mengurusi janda-janda perang di Madinah. Ya, akibat peperangan itu banyak para mujahid yang meninggalkan istrinya, kemudian menjadi janda, dan itu diurus oleh negara atau khalifah di sini. Kemudian pengangkatan Al-Mutsanna bin Harits menggantikan Khalid bin Walid di Irak. Lalu penunjukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya sebagai khalifah. Ini ya dilakukan di akhir hayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu ketika beliau sakit keras. Kemudian mengampuni beberapa kepala pemberontak. Beliau menganggap bahwa pemberontak itu bisa bertobat, dan insya Allah dari tobatnya itu bisa melanjutkan hidup dan menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Di akhir hayatnya, Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa tokoh muslim ketika beliau dalam keadaan sakit parah tentang kepemimpinan umat Islam setelahnya. Dalam musyawarah tersebut tidak ada satupun yang sanggup menerima amanah tersebut. Oleh karena itu, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab meneruskan menggantikannya dalam kepemimpinan umat Islam. Kemudian kaum muslimin pun membayat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Karena itu salah satu permintaan dari beliau untuk dimakamkan dekat makam Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq sampai di sini. Mudah-mudahan
bermanfaat dan bisa dipahami, kemudian diteladani apa-apa yang terjadi dalam peristiwa atau perjalanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.